Seperti biasa, tongkrongan kami di Nambal, nasi sambal sama-sama punyanya Pak Aden. Dan di sini tempat yang sangat sederhana, sangat membumi ya. Kita bakalan ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Salah satunya adalah kawan kita dari Marhayana Project, yaitu Bang Agus ya. Ya. Selaku seorang penulis dan juga orang yang menekuni bidang psikologi gitu teman-teman. Dari kampus mana gitu Bang? Dari Saya prodi psikologi Kristen di kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, semester 5. Aku baru tahu loh di sana itu ada jurusan psikologi ya, belajar psikologi Iya. juga. Itu keren banget sih teman-teman. Gimana ya, aku rasa kalau berbicara soal psikologi di dunia anak-anak pergerakan itu hal yang sangat tabu gitu, sangat tabu dalam artian kita yang biasanya aktif bergerak, tapi ada juga yang menjadi penengah di antara semua itu, yaitu orang yang mendalami tentang psikologi, mendalami tentang bagaimana caranya menangani diri kita seperti itu. Gimana nih kira-kira Bang, menurut Bang Agus terkait kondisi atau situasi psikologi yang ada di rata-rata anak-anak gerakan gitu, anak-anak pergerakan gitu. Sepengetahuan Abang aja sih. Ya, kalau dilihat, memang pergerakan ini kan muncul karena suatu keresahan yang muncul, yang hadir pada setiap individu sehingga berkumpul menjadi kolektif ya. Nah, akhirnya dalam psikologi masanya terbentuk ada asosiatif, ada disosiatif juga, yang akhirnya ini menyatukan pikiran, menyatukan pandang bahwa ada yang perlu dibenahi. Secara gambaran umumnya seperti itu, sehingga teman-teman itu punya rasa keterhubungan yang dalam lingkungan atau komunitas aksi pergerakan ini ada saling keterhubungan satu sama lain yang merasa dekat. Itulah kenapa wajar kalau saya lihat mereka ini, atau kalian atau kita sebut kita aja, kita tuh merasa bahwa jika ada satu dua hal yang tidak seimbang atau tidak, apa ya sebutannya ya, suatu yang tidak adil atas hak segala macam, kita tuh pasti ke-trigger. Ya. Cenderung marah gitu kan, cenderung lebih ada kecemasan di dalam batin ketimbang kita harus mendalami, berpikiran jernih, karena itu kan memang memicu dopamin kita yang berlebih dan menuai amarah gitu, ketimbang kita memahami kondisi psikologi kita terlebih dahulu. Cenderung seperti itu sih Bang, kalau aku rasa. Karena kalau dalam satu kelompok dalam psikologi massa ya, ada satu tindakan yang digerakkan secara kolektif, itu terjadi deindividuasi. Artinya deindividuasi itu kita melepas keindividuan kita. Betul. Karena kita sudah satu dalam kolektif. Contoh kita geser dulu hal pergerakan. Contoh simpel. Pernah lihat maling digerubuk warga? Belum pernah lihat secara langsung, tapi di berita sering. Saya pernah dengar kan? Ya, pernah dengar. Kenapa orang-orang bisa seperti itu? Padahal maling itu maling rumah tetangga. Iya. Kita nih kalau kita bicara individu, ya ini rumahku aman aja. Harusnya kita kan nggak perlu. Tapi karena ada perasaan yang kolektif dalam tetangga itu, karena suatu keseharian yang pernah kita pernah bertemu setiap hari, ada hubungan komunikasi, ada terjalin hubungan emosi namanya. Hubungan emosi. Nah, jadi itulah kenapa saat terjadi kemalingan di tetangga kita, atau kita yang kemalingan, warga pasti langsung rame. Iya, langsung rame gitu kan. Karena perasaan kolektif ini. Terlepaslah perasaan individu. Itu juga sering terjadi Bang, di aksi biasanya. Benar. Ketika aksi, kita melihat ada keresahan kolektif, padahal sebenarnya ketika kita menghadapi itu secara individual, kita nggak akan terpicu sebegitu besar Bang. Tapi karena ada kemarahan kolektif itu yang biasanya memicu gerakan-gerakan anarkisme, vandalisme sih sebenarnya. Gerakan vandalisme. Ya, vandalisme itu seperti itu sih. Nah, itu kemarin beberapa waktu lalu aku kan ada juga kan datang di aksi kan. Nah, memang sebenarnya teman-teman itu nggak melakukan tindakan provokatif, memang nggak. Tetapi munculnya
Kenapa itu bisa muncul tindakan provokatif itu? Karena ada satu yang sudah masuk dalam kolektif, ada hubungan perasaan, ada hubungan tensi yang sama. Jadi dia tidak merasa bahwa kayak, oh, aku bakal lempar nih, batu nih, ke aparat nih. Betul. Dia akan merasa aman karena apa? Iya. Karena kita merasa bersama. Mana aku gitu lagi ya. Nah, itu deindividuasi, bro. Ya itu teman-teman. Itu yang Suatu hal terjadi dalam lumrah. psikologi massa itu. Psikologi massa. Dan berbicara soal psikologi bang, ini bang yang menarik, yang biasanya terjadi di kita generasi Z, di anak-anak muda, yaitu apalagi yang sangat aktif di media sosial itu cenderung terkena dengan dopamine trap bang. Dopamine trap itu salah satu situasi di mana kita itu merasa karena terlalu banyak mengonsumsi dopamin yang dihasilkan oleh audio visualnya, konten-konten yang ada di handphone kita seperti TikTok dan scrolling Instagram, itu kita jadi cenderung ke-trigger gitu bang, ke-trigger oleh ya itu konten-konten yang dituangkan oleh media sosial itu. Nah kira-kira gimana itu menurut bang Agus sendiri? Dopamine trap ini sebenarnya istilah populer ya dalam psikologi modern. Iya. Jadi memang tidak ada teori klasiknya, tetapi istilah ini muncul karena atas perilaku. Kebiasaan kita melihat, kita karena sudah dekat dengan device ya, dengan handphone atau bahkan dengan device lain. Sudah bagian dari hidup kita, bagian dari hidup. Kita pasti bangun tidur, pengen ngecek HP, ataupun saat waktu senggang kita membuka sosial media untuk melihat konten. Dopamine trap itu sebenarnya kayak gini, situasi terjebak, atau kita terjebak dalam situasi di mana kebiasaan yang harusnya kita tuh produktif. Nah, dopamine trap ini memiliki efek yang sangat mengganggu atau sosial. Kamu pernah coba gini, aku mau tanya sama Gret. Oke. Kebiasaan apa yang hilang sejak Gret mulai sering mengkonsumsi sosial media? Sosial media. Ya. Sangat banyak sih, aku rasa sangat signifikan sih perubahan dalam hidupku ketika aku mengkonsumsi media sosial itu. Kadang-kadang pun aku merasa tidak bisa menyukuri hal yang sederhana gitu. Bisa dibilang sekedar kayak bangun pagi, kayak misalnya aku waktu kecil ya, aku tuh kayak bangun pagi itu cepat-cepat sebelum pergi ke sekolah itu nonton Doraemon gitu kan, nonton Global TV, pengen nonton Bobo Boy gitu. Banyaklah ini kartun-kartun yang pengen aku tonton. Tapi setelah adanya media sosial, setelah adanya handphone, device itu tadi, aku nggak perlu terlalu kesulitan untuk harus ini dulu, pasang colokan di TV dulu dan remote dan segala macam. Tapi aku langsung scrolling aja di media sosial gitu, cari-cari, searching di internet gitu. Benar. Tapi itu kan suatu, yakin ada mengurangi kebiasaan kan? Iya betul. Ada. Sekarang kita ulas lagi